Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap kami, baik hamba secara pribadi, sehingga hamba bisa menyampaikan pesan-pesan-Mu, kehendak-Mu kepada setiap yang bisa mendengarkan ini Tuhan. Itu sebabnya kami mohon pimpinan dan urapan kuasa-Mu dan juga setiap kami, sehingga kami bisa menerima hikmat dari Tuhan, dapat roh pengertian dari Tuhan. Kami lakukan apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kami, dan kami mau dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang Tuhan inginkan yang diawali dengan pemulihan. Saudara, dalam Injil Yohanes 1 ayat 12-13, ayat itu berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, kita telah dilahirkan sebagai manusia. Dan itu sebabnya ada warisan yang diturunkan oleh Adam dan Hawa, yaitu warisan dosa. Dosa inilah yang merusak gambar diri kita, merusak hidup kita. Makanya kita butuh pemulihan. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Tapi karena dosa itulah sebabnya adanya pemulihan, dikembalikan kita menjadi rupa Allah. Dikembalikan kita segambar dan serupa dengan dirinya dengan cara diperanakan. Dan ini bukan dari kehendak seorang laki-laki dan secara jasmani, tetapi diperanakan dari Allah. Saudara ya, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah, ini yang harus dipulihkan. Yang tadinya kita adalah orang-orang dunia, anak-anak kegelapan, Tuhan pulihkan supaya kita mendapatkan pemulihan dan kembali menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk diperanakan seperti apa? Lahir dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini dia, kita telah dilahirkan sebagai manusia, diperanakan oleh ayah dan ibu dari rahim ibu kita, saudara. Memang Nikodemus bertanya pada saat Tuhan bilang adanya kelahiran, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya, apa harus masuk lagi dalam rahim ibu? Tidak. Tuhan sudah siapkan proses kelahiran dari Allah, yaitu lahir dari air dan roh. Inilah yang Tuhan katakan. Ini adalah perkataan langsung dari Tuhan. Bukan sebuah doktrin, tapi perkataan langsung dari Tuhan. Supaya kita menjadi anak, ya kita dilahirkan. Seseorang yang disebutnya, oh dia anak orang kaya. Lalu dari mana dia tahu anak orang kaya, anak bapak ini misalnya? Ya dia mengalami kelahiran sebagai anak dan DNA-nya atau ada keturunan dari orang tua, benih orang tua turun kepada anak. Demikian Tuhan menyiapkan semua, lahir dari air dan roh. Perhatikan untuk lahir dari roh khususnya. Karena kalau lahir dari air itu baptisan air, lalu lahir dari roh, inilah yang kurang dipahami. Bahkan gereja Tuhan sampai sekarang ini juga kurang memahami tentang lahir dari roh, yaitu baptisan Roh Kudus.
Bagaimana untuk menerima baptisan Roh Kudus? Tuhan bicara dan Tuhan sampaikan di Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan seperti inilah Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini yang banyak gereja tidak mengerti, banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Ingat bahwa kalau kita adalah anak Allah, kita harus mengalami proses kelahiran kembali. Yang Tuhan bilang lahir dari air, itu baptisan air, dan lahir dari roh. Banyak orang yang tidak mengerti, dan itu sebabnya Tuhan memberitahu di dalam Injil Yohanes ini. Perhatikan baik-baik bahwa orang yang mau lahir dari roh atau mengalami baptisan roh, maka pertama-tama dia harus merasa haus. Saudara tahu bahwa kalau orang haus, hanya satu yang dia inginkan, minum air, saudara ya. Kalau orang lapar, bisalah dikasih air supaya bisa meredakan rasa laparnya. Tapi kalau orang haus, dikasih roti misalnya, dikasih nasi, nggak akan mau. Dia lagi haus, saudara ya. Dia cuma satu yang diinginkan adalah air. Jadi kalau kebutuhan haus itu hanya satu saja yang dibutuhkan, hanya satu saja yang diperlukan. Nggak ada lagi alternatif lain. Betul-betul dia mau haus, dia mau minum air, saudara. Itu orang yang namanya haus. Makanya untuk mengalami baptisan Roh Kudus, harus dalam hidup kita itu harus merasa haus. Kalau saudara cuman biasa sajalah. Kalau orang nggak haus, saudara ya, minum ya nggak terlalu, nggak penting lah. Tapi kalau haus hanya bisa diobati oleh minum saja. Itu dia. Jadi seperti disudutkan untuk kita itu ngalami haus dulu, saudara. Maka kita butuh air Roh Kudus. Karena Tuhan bilang, pertama itu haus, kemudian barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara, hal yang selanjutnya adalah Roh Kudus bekerja berupa air yang mengalir, saudara. Seperti air yang mengalir. Dan air yang mengalir itu bagaimana? Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu yang benar, saudara. Air mengalir namanya. Jadi kalau kita ingin mengalami baptisan Roh Kudus, maka setelah kita merasa haus, maka kita harus merendahkan diri. Ada posisi di tempat yang rendah, itu merendahkan diri. Salah satu merendahkan diri adalah mengakui dosa, saudara. Karena orang yang tidak mau mengakui dosa, lalu anggap dirinya benar, padahal dia berdosa. Itu adalah orang yang sombong. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Makanya kita posisinya harus merendahkan diri. Rendah hati, saudara ya. Karena ini adalah yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Memang saat itu roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi di zaman kita, Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan setelah dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, lalu dia curahkan Roh Kudus. Itulah, saudara ya. Jadi sekarang Roh Kudus itu sudah datang sebenarnya. Cuman karena kita kurang haus dan tidak merendahkan diri, ya sudah, akhirnya apa yang kita alami, kita tidak mengalami baptisan, kita tidak akan mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Saudara, jadi harus merasa haus akan Roh Kudus. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, saudara, poin yang selanjutnya adalah
Kalau ada toren, ini sebagai contoh saudara ya, kita udah di posisi rendah, ada toren di atas, lalu ada air sebenarnya di toren itu. Tetapi pada saat keran itu di kamar mandi atau di ruangan cuci piring begitu ya, waktu kita buka kerannya, loh airnya sedikit mengalir. Kenapa kira-kira? Itu karena ada sumbatan, saudara. Makanya mesti dibuka sumbatannya. Sumbatan bagi kerjanya Roh Kudus adalah hati kita. Makanya kita mesti buka hati kita, saudara ya. Kita buka hati kita, kita ngakui apa yang ada dalam hidup kita, sehingga kita ini betul-betul ngambil posisi merendahkan diri, saudara. Mengakui hal-hal yang menjadi sumbatan. Nah, beberapa hal yang menjadi sumbatan adalah karena ini kaitan dengan Roh Kudus, maka yang menjadi sumbatan adalah roh jahat. Itu lawan dari Roh Kudus. Roh najis, lawan dari Roh Kudus, iblis, roh jahat, roh najis, saudara ya. Dan inilah pintu-pintu masuk roh jahat. Ya jujur banyak orang yang secara tidak sengaja dia membuka celah. Datanglah roh jahat dan masuk dalam dirinya. Kadang-kadang bukan sehari dua hari roh jahat tinggal dalam dirinya, bisa bertahun-tahun, saudara. Inilah yang menjadi sumbatan Roh Kudus bekerja. Sehingga kita sih berdoa, mungkin kita juga ngalami zaman Roh Kudus, tapi karena kita tidak membuka hati lebar, kita tidak mengakui, maka seperti hal itu, karena sumbatannya tidak dibuka, maka air itu tidak mengalir begitu deras, saudara ya. Kita tidak mengalami tenggelam dalam Roh Kudus. Pintu masuk dari roh jahat sebagai sumbatan. Satu, dari perjanjian nenek moyang. Di mana ada ikatan perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang kita, leluhur kita lewat penyembahan berhala. Karena dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang menyembah berhala, mereka akan mengalami kutuk keturunan 3 dan 4 penyembah berhala. Saudara ya, jadi roh-roh jahat itu masuk dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu salah satunya adat istiadat dari kekafiran. Ya, seperti kalau di orang Tionghoa, saudara ya, kadang-kadang ada anak yang lahir lalu kemudian dikasih kain merah lah, dikasih segala macam lah dari hal yang dianggap oleh Tuhan sebagai kafir, bentuk penyembahan berhala. Dia akan masuk dalam jalur ini dan menjadi penyumbat sehingga Roh Kudus tidak bekerja dengan begitu deras, saudara ya. Karena memang nenek moyang kita mewariskan hal itu. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ada juga orang yang dijaga karena leluhurnya meminta untuk roh jahat, atau misalnya kalau di daerah Sunda ini kadang-kadang ada yang menjaganya seperti harimau, saudara. Karena leluhurnya memang minta begitu kepada roh jahat, entah berbentuk makhluk, berbentuk binatang. Dia meminta supaya keturunan saya dijaga. Makanya dengan otomatis roh jahat ini terus menjaga, saudara. Kelihatannya baik menjaga, padahal itu adalah hambatan Tuhan bekerja. Hambatan Roh Kudus bekerja, saudara. Nah, itu sebabnya ini merupakan sumbatan. Ya, dia juga bisa terikat dengan roh jahat yang menjaga dirinya, roh jahat yang mengikat dirinya oleh karena dia datang ke dukun, dia minta ini dan itu, ya pesugihan, lalu cari ilmu, lalu kemudian praktek-praktek perdukunan yang dia lakukan, saudara. Minum air dari dukun dan lain sebagainya. Itu adalah sumbatan-sumbatan dari roh jahat yang berasal dari nenek moyang, saudara ya. Karena nenek moyangnya memberitahu seperti itu. Kamu harus datang ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Dan saudara, yang sering kami alami dalam pelayanan pelepasan, saudara ya. Ada beberapa orang yang merupakan nenek moyangnya itu misalnya dukun atau paranormal,
atau orang berilmu, misalnya seorang kakek begitu, dia nggak mati kalau cucu yang disayanginya belum datang, saudara. Pada saat cucu yang disayangi ini datang, kemudian barulah orang ini mati. Entah nanti kakeknya ini sebagai dukun atau yang berilmu menyentuh atau natap mata atau mencium dan lain sebagainya, itu masuk semua roh itu ke situ. Karena roh itu butuh tempat, saudara. Jadi dia masuk sehingga orang-orang yang merupakan keturunan dukun, apalagi orang pilihan dari roh jahat nih, maka dia masuk ke situ. Yang sering juga yang kita sebut seperti indigo dan lain sebagainya, itu biasanya keturunan dari orang-orang leluhurnya, pasti orang-orang yang punya ilmu, saudara ya. Lalu pintu masuk lagi dari roh jahat adalah yang sebagai sumbatan saat di kandungan atau saat dilahirkan atau saat di masa balita pernah diserahkan kepada roh jahat. Misalnya kalau beberapa dari Tionghoa ya, dikwepang begitu, diangkat anak oleh dukun, oleh siapa begitu. Nah ini bisa masuk ke roh jahat situ. Ada yang dari kelenteng lah, lalu kemudian dipelihara kembarannya jadi anak ambar. Dan beberapa orang mengingatkan bahwa kamu ini lahir di Jumat Kliwon ya. Nah itu kalau ada pesan-pesan begitu, sebenarnya itulah pintu masuk roh jahat di situ, saudara. Ini menjadi penyumbatan bagi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak akan pernah habis. Dia terus ada dan ngalir sampai kekal, saudara. Tetapi mengapa tidak kita rasakan? Yaitu ada sumbatan-sumbatan. Saudara, pintu masuk juga dari roh jahat karena dari kemauan kita sendiri yang pernah mengikatkan diri dengan roh jahat. Seperti datang ke dukun, memiliki jimat-jimat, lalu dikasih mantra, atau barang-barang yang dikeramatkan seperti minum air dari orang pintar, diisi tenaga, dikasih susuk, dan juga bisa menjadi anggota penyesat seperti gereja setan, saksi Yehova. Ada juga beberapa hal-hal yang sekarang ini ada penyesat-penyesat, saudara ya. Ini mesti hati-hati Makanya Roh Kudus tidak bisa bercampur dengan roh jahat. Roh Kudus tidak bisa bercampur dengan roh najis. Roh Kudus tidak bisa bercampur dengan roh penyesat. Terang tidak bisa disatukan dengan gelap. Terang ya terang. Makanya semua praktek-praktek kegelapan ini kita harus akui. Dari situ nanti terjadi mungkin ada proses pelepasan, manifest dan lain sebagainya. Dan justru kalau roh jahatnya keluar, roh jahatnya pergi dari hidup kita sebagai rumah roh ini, rumah roh, entah Roh Kudus atau roh jahat. Inilah tubuh kita ini, rumah roh, saudara ya. Nah, kalau kita ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, dan itu nanti adalah merupakan syarat dari proses kelahiran kembali, maka hebatnya Tuhan bekerja bahwa di dalam kehidupan kita akan mengalami, di samping pemulihan yang kita akan alami, ada banyak hal yang Tuhan siapkan, rencana Tuhan yang hebat untuk kita semua. Itu sebabnya mari kita ngambil sikap untuk merendahkan diri, saudara ya. Beberapa ayat sudah saya terterakan di situ, saudara bisa membacanya sehingga saudara bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ya, ilmu bela diri yang menggunakan tenaga dalam, kekebalan tubuh, caranya diisi ke dalam tubuh lewat benda atau mantra, ada juga yang ditiup dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara, pintu masuk roh jahat juga ada lagi seperti obat-obatan yang terlarang, seperti narkoba, ada heroin, ekstasi, putau, sabu-sabu, minuman keras, dan lain sebagainya, yang membuat dia menjadi pecandu dan berani berbuat dosa. Nah, ini pintu-pintu masuk roh jahat, saudara ya. Dan termasuk juga dengan dosa perzinahan, ada free sex, persetubuhan di luar nikah, perselingkuhan, ada lesbian, ada homoseks, ada biseks, dan lain sebagainya, saudara. Jadi itulah roh jahat bekerja di situ, dan itu menjadi penghambat Roh Kudus bekerja.
Itulah sebabnya perlu diakui, saudara ya. Perlu diakui. Dengan pengakuan inilah, maka kita membuka hati. Seolah-olah seperti membuka keran. Seolah-olah seperti sumbatan-sumbatan yang tadi saya bilang, di pipa mungkin, itu dibuka, saudara ya. Sehingga air itu terus semakin mengalir, semakin mengalir, semakin mengalir. Dan kita mengalami bagaimana Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Baik roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita secara jasmani. Ya saudara ya, pintu masuk rojat juga dari pikiran kita. Pintu masuk rojat juga dari hati yang menyimpan akar pahit. Nah ini nih saudara ya, Tuhan bilang jangan kamu berbuat dosa kalau kamu marah. Lalu kemudian kalau kamu masih menyimpan amarah, bahkan sehari saja kamu simpan amarah, maka itu memberi kesempatan, memberi celah kepada iblis untuk masuk dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus bereskan dari akar pahit yang kemudian muncul kebencian. Ada dendam yang begitu hebat. Nah, kalau ini kita bereskan, kita akui saudara ya, kita ampuni yang menyakiti kita, maka Roh Kudus akan bekerja. Semakin kita berani membuka hati kita, minta ampun kepada Tuhan, dan kita mengampuni orang yang menyakiti kita, bahkan yang paling menyakiti kita, itu berarti kita membuka hati. Dan bagaimana kalau kita sudah membuka hati, Roh Kudus akan kerja dengan luar biasa. Pemulihan itu akan terjadi bahkan dalam segala aspek kehidupan kita. Dari hati yang keras dan tidak mau terbuka, kita lihat di Lukas 8 ayat 12, di mana ada tanah hati di pinggir jalan, bagaikan di pinggir jalan. Maka saudara, begitu benih ditabur firman Tuhan, karena tanah pinggir jalan itu pasti keras. Dia tidak bisa bertumbuh benih firman. Burung datang, itulah gambaran dari iblis, lalu kemudian mengambil benih-benih firman. Jadi orang ini saudara ya, karena keras hati, maka firman Tuhan tidak bertumbuh. Jangankan bertumbuh, berakar aja tidak, saudara ya. Itu sebabnya kita harus lunakkan hati kita. Jangan mengeraskan hati. Orang yang sudah ditegur, lalu kemudian dia keraskan hati, dia tidak mau mengakui, itu namanya orang yang mengeraskan hati. Dari sifat bohong atau hati yang tidak jujur. Ya, karena bapak segala dusta, bapak segala bohong adalah iblis. Jadi orang-orang yang suka berbohong, berdusta, jujur aja kadang-kadang sejak kita kecil, kita udah mulai nih berbohong, berdusta, atau ngarang cerita, saudara. Ini bahaya. Itu sebabnya kita harus bereskan semua. Sehingga kita bisa ngalami pemulihan dari Tuhan. Di mana kita ngalami kelahiran baru. Dari air, baptisan air, dan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Nah, dampak dari roh jahat ini yang sering terjadi saudara atas kita. Ada kepribadian ganda. Ada juga sampai kepada bipolar saudara ya. Lalu suka melamun dan pikiran kosong, ini dampak dari roh jahat. Lalu mengganggu jiwa, bahkan jika dibiarkan akan menuju kepada kegilaan atau rusak jiwanya. Nah, itu sebabnya mesti hati-hati saudara. Makanya perlu kita dipulihkan. Akui keadaan apapun, kalau kita akui kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menolak kita. Dia akan menerima kita. Datang kepada Tuhan mengakui sekotor apapun, Tuhan akan menerima kita kalau kita mengakui. Sebab pengakuan itu mendatangkan penyucian dari Tuhan. Ya, ini dampak dari roh jahat juga ada merasa kegelisahan dan ketakutan yang tinggi. Ya, demikian untuk session pemulihan supaya kita bisa dapat berkatnya. Tuhan memberkati. Ya saudara, kita akan melanjut pelajaran kita. Saudara, saya dapat visi dari Tuhan di mana kita harus memiliki mental singa dan hati domba. Dan saya anggap kita ini adalah tim saudara ya. Sehingga kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja bersama-sama. Dalam kerohanian gambarannya
tubuh Kristus. Saudara perhatikan bahwa dalam hidup kita ini dan dalam pelajaran ini ada dua hal yang kita akan dapatkan. Satu adalah peperangan rohani, kedua adalah pelatihan karunia atau peka. Dan inilah alasan mengapa kita harus berperang, saudara. Pertama, setelah dunia telah dikuasai oleh iblis, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kepercayaan yang Tuhan beri kepada manusia, di mana Tuhan berkata, taklukkanlah semua. Di udara, burung-burung di udara, binatang-binatang di bumi, itu teritorial bumi, dan kemudian binatang-binatang di laut, teritorial laut atau bawah bumi. Ini diserahkan kepada manusia, Adam dan Hawa. Tetapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa. Dan semua kuasa otoritas itu beralih kepada iblis. Nah, itu sebabnya karena dunia ini telah ribuan tahun dikuasai oleh iblis, memang Tuhan telah mengalahkan iblis lewat kematiannya di atas Kalvari. Lalu dia dikubur dan ngambil kunci kerajaan maut. Makanya kunci kerajaan maut ada pada Yesus. Lalu dia bangkit dan naik ke sorga. Dan dia kemudian memberikan kepada kita Roh Kudus, di mana dia berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Tuhan mengembalikan otoritas, Tuhan mengembalikan segalanya kepada manusia. Tentu yang percaya kepada Tuhan dan menerima Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya pada saat kita menerima Roh Kudus, kita diberi kuasa kembali oleh Tuhan. Namun sifat musuh kita ini begitu sudah kalah, dia tidak mau terima kalah. Makanya kita harus rebut. Apa yang dicuri iblis kita harus rebut. Itulah sebabnya terjadi peperangan di situ, saudara ya. Ya, saudara, kemudian ada tiga peperangan yang pasti akan terjadi. Dan hanya ada dua kubu saja. Kubu Kristus dan kubu antinya, anti Kristus. Jadi kalau kita orang yang sekarang ini, saya rohaninya setengah-setengah lah. 50% dunia, 50% rohani begitu ya. Maka nanti tidak ada lagi begitu, tidak ada lagi abu-abu. Yang ada cuma hitam atau putih. Nah, saudara ya, Kristus atau antinya. Sekarang ini ada banyak agama di dunia dan kepercayaan. Tapi nanti hanya ada Kristus dan antinya. Dan ini pasti terjadi. Kalau sekarang kita tidak mengambil kesempatan untuk berpihak kepada Kristus, masuk golongan Kristus, bahkan lebih sah lagi adalah menjadi anak-anak Kristus, maka kita akan diseret oleh kekuatan dunia, kekuatan iblis yang kemudian menjadi anti Kristus. Ada tiga peperangan yang pasti akan terjadi. Pertama adalah peperangan di sorga. Itu saudara bisa baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ini peperangannya peperangan rohani, saudara. Lalu peperangan Harmagedon. Itu Wahyu 16, saudara bisa baca ayat 14 sampai 16. Ini kalau orang bilang perang dunia ketiga. Dalam Alkitab perang Harmagedon, saudara ya. Lalu kemudian peperangan Gog dan Magog. Nah, saudara, kita lihat peperangan yang Harmagedon. Seperti inilah gambarannya. Tapi ini cuma gambaran dari apa yang tertulis di Alkitab, saudara. Yang pasti Kristus bersama dengan tentaranya, termasuk kita akan datang ke dunia dan kemudian terjadi perang dunia ketiga, perang Harmagedon. Saya tidak membahas ini terlalu panjang, tetapi yang sekarang ini terjadi, perang yang sering terjadi sama kita ini gambarannya seperti sebuah penyanderaan, saudara. Kita lihat dulu sebuah film supaya kita bisa dapat gambarannya. Saat itu ada peristiwa penyanderaan. Lalu kemudian dari penyandera itu cuma 4 orang sebenarnya. Ada banyak polisi, lebih daripada penyandera.
Ada mungkin ada sekitar 20 sampai 30 polisi. Jadi kalau dilihat kekuatannya, polisi lebih kuat daripada penyandera 4 orang. Nah di situ ada polisi yang ketembak, saudara. Karena polisi ini polisi biasa lah. Untuk kasus begini maka harus dipanggil polisi yang disebut polisi atau tim SWAT. Di Indonesia juga punya polisi seperti ini, saudara, khusus dia. Polisi di SWAT ini yang intinya adalah juga 4 orang, tapi yang paling inti hanya 2 orang nanti yang masuk ke dalam medan di mana penyanderaan itu terjadi. Alat-alat dipakai oleh mereka ini alat-alat canggih ya, helikopter, juga ada tali untuk menurunkan. Nanti kita juga punya alat-alat yang lebih canggih dari mereka ini sebetulnya, saudara. Lalu untuk polisinya sendiri, untuk tim SWAT-nya sendiri, kalau kita lihat ada perlengkapan senjata di situ. Ada petopong, ada baju anti peluru, lalu ada alat komunikasi, beberapa alat yang kemudian kita lihat nanti dalam peperangan seperti ini, kita juga dilengkapi seperti itu, saudara ya. Dan kalau kita lihat, ini ada 4 orang. Dan mereka ini untuk memasuki tempat penyanderaan itu nggak sembarangan. Mesti sembunyi-sembunyi. Sebab kalau ketahuan sama penyandera, habislah yang disandera. Dan itu gagal. Itu sebabnya ada banyak alat yang dipakai oleh mereka sebagai fasilitas hanya untuk masuk ke medan di mana penyanderaan itu terjadi dengan tidak diketahui. Nah ini saudara ya. Jadi dengan cara menyusup. Kita lihat ada beberapa fasilitas dari yang dilakukan oleh senjata-senjata atau fasilitas polisi untuk bisa masuk ke sana, saudara ya. Ada beberapa hal yang harus mengikuti apa kata komando. Tadi yang di luar ditembak dan itu perintah komando. Jadi harus ada jalur komunikasi. Harus ada komando. Dan komandan kita adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus. Saudara lihat bagaimana saya ulang kembali, inilah fasilitas untuk ada di tempat suasana penyanderaan itu. Ya, ada diskusi juga yang terjadi. Sama seperti kita nanti dalam peperangan rohani, saudara. Penyandera tinggal 3. Nah, ada isyarat yang dilakukan. Tujuannya supaya tidak diketahui oleh penyandera sehingga tidak terjadi penembakan yang disandera. Jadi semuanya ini dilakukan dengan senyap, saudara ya. Lalu yang di luar penyandera mati, tinggal 2. Kekuatan mereka begitu lemah sebenarnya penyandera ini. Inilah banyak hal yang dilakukan oleh polisi dengan segala macam alat yang canggih. Saya ulang, hanya untuk masuk ke medan di mana terjadinya penyanderaan. Dan itu tidak boleh diketahui oleh penyandera. Jadi betul-betul senyap. Ya. Mereka akhirnya bisa masuk ke tempat penyanderaan di mana terjadi penyanderaan. Dan ada yang disandera tadi, seorang wanita. Mereka harus mahir, harus ahli. Dan mereka ini kenapa bisa mahir demikian? Karena mereka banyak latihan. Mereka terlatih cara nembak sehingga nembaknya tepat. Ya.
Dan selesailah penyanderaan itu. Saudara perhatikan beberapa hal yang harus kita perhatikan, di mana ini adalah sebuah gambaran saja. Nanti kita akan perhatikan dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, dalam dunia roh memang lebih sulit sebenarnya. Karena kita berhadapan dengan roh jahat yang tidak kelihatan kasat mata. Perhatikan saudara, beberapa yang kita harus perhatikan adalah, satu adalah penyandera. Kedua, yang disandera. Ketiga, pemetaan atau strategi. Keempat, pasukan. Saudara perhatikan, kita membahas satu persatu. Penyandera. Bagi hal rohani, maka penyandera itu bersifatnya roh. Kalau kita ya, kaitannya ini bersifatnya roh. Memerlukan tempat atau wadah. Jadi roh itu memerlukan tempat atau wadah. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45, maka waktu iblis diusir dari sebuah rumah itu adalah wadahnya tubuh manusia. Tapi karena tidak ada tempat, dia cari-cari tempat, tidak ada. Dia kembali lagi ke rumah yang pertama. Saudara ya, jadi iblis itu yang bersifat roh memerlukan tempat atau wadah. Dan wadah yang sering dilakukan oleh manusia itu adalah seperti berhala atau dewa-dewi, berhala bentuk dewa-dewi, tempat-tempat yang dikeramatkan, saudara ya, seperti kuburan, lalu cari ilmu di situ, tanah kuburan dan lain sebagainya tuh. Lalu benda seperti jimat, ada batu, ada kertas, ada kayu yang kemudian didoakan oleh dukun, paranormal dan lain sebagainya, saudara ya. Nah, sebenarnya sasaran utama dari tempat yang disukai sama roh jahat adalah tubuh manusia. Baik itu di hatinya, di pikirannya, dan di tubuhnya, saudara ya. Jadi ini adalah yang disukai oleh iblis. Penyandera yang tadi bersifat roh adalah pertama-tama Lucifer atau iblis. Dia adalah raja semua roh jahat. Saudara perhatikan, sebenarnya siapa Lucifer itu? Dahulu dia sebagai malaikat Tuhan yang namanya Hailael. Kita akan lihat dalam Yesaya 14 ayat 12. Perhatikan, saya akan ajak saudara untuk bisa memahami ini, karena ini penting sekali, saudara ya. Ya, Yesaya 14, kita akan melihat ayat 12. Saya baca, dengar baik-baik. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini adalah roh jahat. Awalnya kalau dalam bahasa Inggris, Lucifer. Nah, namanya Lucifer. Tapi dalam bahasa Ibrani, namanya Hailael. Artinya pembawa terang. Jadi dia adalah bagian dari malaikat. Ya, kita kenal malaikat Mikael, Gabriel. Nggak taunya ini adalah juga awalnya iblis itu, Lucifer itu bagian dari malaikat Tuhan. Tapi karena dia berbuat dosa, dia ingin menyamai Tuhan, dia sombong, maka dia dijatuhkan oleh Tuhan. Saudara ya, perhatikan baik-baik. Dan pada saat Tuhan membuat malaikat atau menciptakan malaikat yang bersifat roh, yang saya ulang, tadi ada Hailael, ada Mikael, ada Gabriel. Hailael yang jatuh nih. Mikael dan Gabriel sampai sekarang setia kepada Tuhan. Lalu ada malaikat-malaikat yang ada yang disebut kerubim. Kerubim itu kumpulan dari malaikat penjaga. Serafim, kumpulan dari malaikat yang memuji Tuhan. Saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Malaikat-malaikat ini, saudara, waktu diciptakan oleh Tuhan,
baik di Halail, Mikail, Gabriel, awalnya itu diciptakan sebagai pelayan. Jadi malaikat itu adalah pelayan, saudara ya. Perhatikan, begitu jatuh maka si Halail ini disebutnya iblis, yang dalam kitab Wahyu disebut Satan, naga merah, ular tua. Nah, Satan itu artinya musuh atau penahan, kerjanya mendakwa. Jadi Tuhan menciptakan malaikat dalam kerajaannya sebagai pelayan. Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Saya perlu membaca ini supaya saudara paham. Karena beberapa orang banyak yang seperti gimana gitu kepada malaikat ya. Padahal mereka itu hanyalah pelayan. Perhatikan Ibrani 1, saya akan baca, dengar baik-baik ayat 13 sampai 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka, malaikat itu, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi waktu Tuhan ciptakan malaikat, itu ditugaskan sebagai pelayan. Tuhan itu punya kerajaan sorga. Maka Tuhan ciptakan pelayan-pelayan, tapi Tuhan menciptakan juga anak-anak kerajaan, yaitu kita, saudara. Kita yang bagaimana? Yang tadi pelajaran pertama yang mengalami pemulihan, yang lahir dari air dan roh. Kita menjadi anak-anak kerajaan. Jadi levelnya lebih tinggi kita daripada malaikat-malaikat. Malaikat itu pelayan, kita anak. Beda, saudara. Kita ini pangeran dan putri kerajaan sorga. Apalagi Lucifer, iblis, Satan. Dia itu pelayan yang jatuh. Mentalnya pun mental pelayan. Kita mental anak, saudara. Ini harus dipahami. Supaya kita jangan tertipu dengan cara-cara tipu muslihat iblis. Dalam Efesus, peperangan kita berhadapan dengan roh-roh jahat itu, Tuhan bilang, berdirilah teguh dan lawan tipu muslihat iblis. Ya, saudara ya. Jadi iblis itu kekuatannya sebenarnya ditipu muslihat. Bagi kita anak-anaknya ya. Tapi bagi orang dunia ya iya, iblis masih punya kekuatan. Bagi kita, iblis itu gambarannya ular. Saudara tahu ular itu kekuatannya di mana? Di kepala. Dan kepalanya telah diremukkan oleh Yesus Kristus. Makanya udah kalah dia. Cuman karena dia telah berpengalaman menguasai dunia dan dia adalah si raja penipu, dia itu kekuatannya ditipu muslihat. Kita ini ya baru Kristennya mungkin saudara baru lahir kembalinya mungkin saya baru saja ngalami baptisan Roh Kudus begitu ya. Baru berapa? Ya setahun, ya baru kayak anak setahun gitu ya. Nah, makanya kita butuh firman, saudara. Firman ini sejak dari dahulu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena firman ini adalah Allah. Allah adalah firman. Nah, ini saudara ya. Lalu firman itu menjadi daging. Nah firman itu juga oleh anugerah Tuhan kita bisa dapatkan lewat buku. Lalu kemudian Alkitab elektronik kita saudara ya. Di handphone kita, di Android kita. Nah kita harus rajin membaca firman. Itu membuat kita menjadi kuat dan kita bisa menghadapi tipu muslihat iblis. Saudara perhatikan lagi, sedangkan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi derajat kita ini lebih tinggi dari malaikat. Apalagi dari iblis, si malaikat yang jatuh, si pelayan jatuh. Nah puji Tuhan. Penyandera, setelah kita ketahui bahwa iblis dari ketua atau pemimpin dari semua roh jahat, lalu kemudian ada juga penghulu daerah setempat. Kalau di Timur Tengah yang disebutkan oleh Yesus seperti Beelzebul. Ada juga mungkin Belial.
Ada juga mungkin ada lagi yang lain, Baal, Baalim. Nah, untuk yang kita di Indonesia ini nih, sering kita dengar seperti Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, saudara ya. Itu adalah roh-roh jahat penghulu, saudara, yang menguasai satu daerah, menguasai satu kota, menguasai satu wilayah. Jadi mereka juga punya hierarki, punya tingkatan-tingkatan, saudara. Kayak di Indonesia sajalah, ada polseknya, kecamatan, lalu polres, lalu kemudian polda, polri, kayak begitu, saudara. Iblis juga begitu. Tapi perhatikan, saya ulang kembali, bahwa dari yang tingkat rendah sampai yang tertinggi, semuanya pelayan. Pelayan yang jatuh. Ya, supaya kita jangan mudah tertipu. Lalu ada prajurit bawah atau roh pengganggu, kuntilanak, genderuwo, buto ijo, tuyul dan lain-lain. Itu sebenarnya roh pengganggu. Tuh krocok itu ya, bukan petinggi-petinggi, saudara. Di dalam sejarah mereka juga, atau di dalam hikayat mereka, atau dalam legenda, ada seperti kalau saudara lihat ya, seperti buto ijo. Itu dia pakai tongkat, bukan tongkat, gada. Dia penjaga, gitu loh. Oh, dia penjaga kok. Penjaga siapa? Ya putri, misalnya seperti Nyi Roro Kidul dan lain-lain, saudara. Tapi saya ulang, dari yang rendah sampai yang tertinggi, itu semua pelayan yang jatuh. Kita ini anak, level kita lebih tinggi, saudara. Saudara, kemudian kita melanjut. Tempat penyanderaan, tempat-tempat yang dianggap oleh Tuhan najis. Imamat 18 ayat 25 tuh. Lalu juga termasuk pekuburan. Jadi kadang-kadang kalau kita punya rumah, ini bekas kuburan di sini nih, itu najis di mata Tuhan. Makanya butuh disucikan. Nah, ini yang paling sering kita dapati ya dalam pelayanan pembersihan rumah, entah pabrik, entah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan yang ditinggali oleh orang lah, entah aktivitas orang dan kantor dan lain sebagainya lah. Yang paling berat roh jahat bisa ada di situ, itu kalau tempat itu ada darah yang tercurah, ada kematian. Seperti ada bunuh diri, seperti ada orang yang dibunuh di situ. Nah, saudara ya, ini angkernya lebih angker gitu loh, daripada cuma sekedar yang tadi saya sebutkan. Yang paling angker ini nih, tempat di mana ada darah tercurah, ada kematian. Entah dia bunuh diri, entah dia dibunuh, ada pembunuhan di situ. Karena darah itu menuntut, saudara. Alkitab menyebut setiap darah yang tercurah, kalau tidak ada darah itu tidak didamaikan, atau karena tercurah kenapa ya dibunuh tadi, saudara ya, maka darah itu bisa menuntut. Lalu kemudian tempat atau rumah yang adalah tubuh manusia, ini tempat penyanderaannya, saudara ya. Makanya hidup kita ini harus jadi milik Kristus lewat baptisan Roh Kudus. Kalau belum dimiliki oleh siapapun, akan direbut lagi oleh roh jahat. Ya, saudara ya, ini dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Rumah itu kedapatan kosong. Kosong yang dimaksud itu nggak dimiliki oleh siapapun. Itu kayak rumah yang baru dibangun oleh developer, lalu rumah-rumah itu kosong. Jadi tulisannya dijual. Nah, itu belum dimiliki oleh siapapun. Kalau sudah dibeli oleh seseorang, si A misalnya, maka rumah itu sudah terjual. Nggak bisa dibeli oleh orang lain, nggak bisa ditinggali oleh orang lain. Itu sudah milik si A, begitu saudara ya. Sama hidup kita juga. Kalau kita tidak diisi oleh Roh Kudus, maka kita dianggapnya kosong. Nah, kalaupun kita dibersihkan, kalaupun kita disucikan, lalu kita tidak mengalami baptisan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah meterai atas kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, ini luar biasa. Jadi Tuhan itu bekerja dengan sempurna, saudara. Dia siapkan kita untuk dilahirkan kembali. Dia siapkan kita untuk diberi makanan rohani supaya kita bertumbuh sampai kepada tingkat kedewasaan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang disandera, perhatikan,
adalah manusia yang belum percaya Yesus dan belum bertobat. Itu yang disandera, yang terikat dengan perbuatan dosa. Itu bisa kita sendiri. Kalau kita ya ke gereja tapi kita belum percaya kepada Yesus, belum ada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan biasanya kita mudah sekali berbuat dosa kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus, saudara ya. Bisa seseorang yang kita sayangi, entah dia saudara kita, teman dekat kita, bahkan pasangan hidup kita, teman sekerja, teman sepelayanan, masyarakat dalam satu daerah atau negara. Kalau dia belum percaya Yesus, belum bertobat dan terikat perbuatan dosa. Saudara ya. Juga bisa yang disandera itu kesehatan dan ekonomi kita, saudara. Itu sebabnya kita butuh pasukan untuk melepaskan sandera ini dari penyandera-penyandera. Saudara perhatikan baik-baik. Iblis itu kekuatannya sebenarnya sudah tidak ada. Tapi dia punya tipu muslihat. Kedua, punya tameng. Jadi kalau kita lihat ulang nih, itu tamengnya manusia, saudara. Jadi iblis itu memegang, seperti penyandera itu memegang perempuan ini. Ini tameng, saudara. Dan tidak mudah, polisi manapun tidak mudah untuk mengambil tindakan. Hanya orang-orang khusus yang terlatih, saudara ya. Makanya dibutuhkan personil atau pasukan. Di mana personilnya adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Sebentar. Personilnya adalah orang-orang yang sudah dipulihkan dan sudah percaya sepenuhnya kepada Yesus. Karena ini kaitannya dengan roh jahat, maka Markus 16 kita baca. Ini awal sekali untuk mengalahkan roh jahat itu sebenarnya telah ditulis oleh Tuhan sebagai amanat agung juga, saudara ya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ini saudara ya. Jadi itu adalah awal daripada seolah-olah pelatihan bagi orang percaya. Di mana orang percaya akan mengusir setan demi namaku. Ini tanda ajaib. Tanda yang luar biasa. Jadi orang-orang yang percaya, makanya diawali dengan percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang sepenuhnya kepada Yesus, maka punya power mengusir setan. Dalam peperangan rohani dia selalu menang. Dia percaya, punya power mengusir setan. Percaya saja sudah luar biasa, apalagi sebagai anak Allah. Ini luar biasa lagi, saudara ya. Dan yang punya kemampuan khusus yaitu karunia roh. Ya, saudara ya. Dan kita akan melanjut pada season berikutnya. Ya, saudara-saudara, kita akan melanjut di mana kita tahu bahwa pasukan harus memiliki kemampuan khusus. Dan itu adalah karunia roh yang Tuhan sudah siapkan buat kita, saudara. Tentang karunia roh ini tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31, saudara ya. Dan ada 2 judul perikop dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31. Karunia roh itu ada 9, saudara ya. 9 karunia roh. Ayat tentang karunia roh terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31. Kalau dilihat dalam judul perikopnya yang terbagi dalam 2 judul perikop. Ayat 1 sampai 11, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 12 sampai 31, banyak anggota tetapi satu tubuh. Di sini ada kata yang sama karena 2 perikop ini saling berkaitan. Dari 2 judul perikop ini ada kata yang sama,
makanya saling berkaitan dia. Kata yang sama adalah satu. Ada kata yang senada, rupa-rupa karunia dengan banyak anggota. Surah kemampuan khusus, kalau tadi kita lihat sebagai gambaran tentang tim SWAT, saudara ya, mereka pasukan yang terlatih. Mereka ini perlu pelatihan. Mereka di campnya atau di base campnya dilatih. Mereka adalah biasanya sudah terlatih sebagai polisi umum, polisi biasa. Lalu kemudian dipilih dan orang-orang ini masuk dalam pelatihan yang khusus. Dan mereka harus melatih menembak dan lain sebagainya. Barang-barangnya ada, saudara. Alat-alatnya kelihatan. Tapi kalau kemampuan khusus untuk hal yang rohani, yang namanya karunia roh, yaitu yang disiapkan oleh Tuhan, cuman semua berbentuk namanya saja karunia roh yang diberikan oleh Tuhan, dan ini adalah karunia Roh Kudus, saudara ya. Dan karena sepertinya tentang roh itu kan nggak kelihatan, saudara. Untuk kasat mata maksudnya. Jadi orang tidak memaksimalkan karunia ini, saudara. Saya yakin di setiap gereja itu punya karunia-karunia roh. Tuhan sudah memberikan kepada gereja-gereja karunia-karunia roh ini, atau pada jemaatnya ada kemampuan khusus, saudara ya. Tapi karena seolah-olah sifatnya abstrak atau tak kelihatan, karena ini adalah karunia roh. Roh itu artinya udara. Dalam bahasa Ibrani ruah artinya udara. Seperti udara yang ada di sekitar kita nggak kelihatan. Oleh karena nggak kelihatan, jadi sulit untuk dimengerti oleh otak kita. Makanya kita jadi nggak maksimal. Kemampuan yang Tuhan berikan nggak maksimal. Nah itu sebabnya, saudara, dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31 ini tentang karunia roh. Itu ditulis oleh Paulus, di mana di situ ada, yang saya ulang kembali, ada 2 judul perikop, dan satu sama lain itu saling kaitan nggak tahunya. Karunia roh yang sifatnya abstrak, tidak kurang dimengerti oleh gereja, tetapi dihubungkan oleh anggota tubuh yang kelihatan dan fungsinya jelas-jelas kita tahu gitu ya. Makanya saya ulang kembali, ada 2 judul perikop dalam 1 Korintus 12. Yang pertama adalah kata yang sama, satu. Karena ada kata yang sama, makanya terkait, saudara ya. 2 judul ini terkait. Lalu ada kata yang senada, rupa-rupa karunia dan banyak anggota. Nah ini makanya berkaitan, saudara ya. Jadi saya dapat dari Tuhan bahwa 9 karunia roh Allah itu berhubungan dengan 9 anggota tubuh jasmania yang terlihat dan fungsinya sangat jelas dipahami. Dan itu juga ada pada kita. Ada 9 anggota tubuh manusia yang kita tahu fungsinya. Nah itu dikaitkan dengan karunia roh supaya mempermudah kita bisa mencerna dalam pikiran kita, sehingga kita bisa memaksimalkan. Karena kita tahu, jadi kita maksimalkan, saudara ya. Misalnya begini, saudara. Karunia roh ini adalah satu hal yang akan membuat gereja menjadi dipakai oleh Tuhan dalam pemakaian yang luar biasa. Tapi karena tidak diketahui, tidak dipahami, kurang dimengerti, makanya tidak maksimal. Sama seperti misalnya nih, ada seorang ibu, dia pengen supaya waktu dia cuci dibantu karena dia mungkin kelelahan, sudah masak, sudah ngatur ini dan itu, ngurus anak begitu. Jadi untuk cuci dia beli mesin cuci. Tapi waktu dia beli, dia nggak ngerti mana yang harus dipencet karena semuanya pakai bahasa Cina misalnya, saudara ya. Dia beli memang sengaja dari Cina begitu. Lalu nggak ada buku panduan. Ya sudah, akhirnya
apa yang dia harusnya berguna buat dia, ini malah bisa bahaya, malah nggak dipakai, saudara. Nah itu banyak gereja begitu. Karunia roh sudah diberikan oleh Tuhan kepada gereja, tetapi karena gereja nggak mengerti, sehingga gereja tidak memakainya. Dan hanya orang tertentu saja yang dipakai. Padahal karunia roh ini diberikan oleh Tuhan bukan untuk orang tertentu seperti pendeta, seperti imam atau apa saja yang kaitannya ada seperti majelis dan lain sebagainya. Tapi untuk semua, sama seperti Roh Kudus juga. Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk semua, seluruh manusia. Nah, itu loh saudara. Itulah sebabnya saat terjadi kegerakan hujan akhir, setiap kita jemaat awam bahkan bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, makanya kita harus memahami ini. Jadi Paulus menulis dalam ilham roh. Dan kemudian saudara, ya dia tulis saja. Tetapi kemudian saya dapat pemahaman dari Tuhan bahwa 9 karunia roh Allah ini berhubungan dengan 9 anggota tubuh jasmania yang terlihat, yang ada pada kita, dan fungsinya sangat jelas banget. Salah satunya misalnya begini, saya tanya misalnya kepada anak yang usianya 5 tahun. Saya tanya, "Nak, kamu tahu nggak fungsi mata?" Anak ini nggak akan berkata begini, "Tunggu om ya, saya mikir dulu." Nggak begitu saudara ya. Waktu saya bilang, "Tahu nggak fungsi mata?" "Oh, melihat om, untuk melihat." Nah seperti itulah. Sehingga kita bisa menggunakan dengan maksimal, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang, ini saya langsung simpulkan saja, ada 9 karunia. Pertama, karunia hikmat. Dalam anggota tubuh kita, itu terkena pada otak. Jadi ini kaitannya yang terkena pada tubuh manusia yang berkaitan dengan sentralnya otak, saudara. Kemudian perhiasannya, jadi nanti kalau dalam dimensi roh, terlihatnya itu mahkota, saudara. Dan ini adalah perhiasan. Jadi karunia itu nggak taunya perhiasan mempelai. Perhiasan gereja Tuhan yang disiapkan menjadi pengantin Tuhan. Orang pengantenan itu, saudara, bukan cuma sekedar cantik. Lalu dia cantik terus pakai daster gitu ya. Nggak bisa jadi pengantin, saudara. Kalau pengantin itu dia cantik dan dikasih baju gaun pengantin dan perhiasan. Semakin calon suaminya adalah orang yang bergengsi, orang kaya gitu, semakin perhiasannya semakin banyak dan bagus dan bernilai tinggi, saudara. Ini bukan pengantin gereja, itu bukan pengantin mempelai dunia, saudara. Tapi mempelai Yesus, mempelai Kristus, raja di atas segala raja. Makanya Tuhan akan tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada siapapun bahwa pengantinnya cantik dan berhias. Makanya karunia ini seperti perhiasan. Jadi gereja yang disiapkan oleh Tuhan sebagai pengantin, kemudian dia mendapat hiasan. Nah ini dia saudara ya. Karunia hikmat, otak yang kemudian dalam perhiasannya mahkota. Karunia pengetahuan di anggota tubuhnya adalah mata. Lalu perhiasannya kalung panjang, urim dan tumim. Nanti ada penjelasannya sendiri-sendiri saudara ya. Lalu karunia menafsirkan bahasa roh, ini telinga, terkena kepada anggota tubuh telinga, dan perhiasannya anting telinga. Lalu karunia bedakan roh, hidung, dan kemudian perhiasannya itu anting hidung. Lalu karunia nubuat, mulut, perhiasannya itu cincin. Lalu karunia bahasa roh terkena kepada leher pada anggota tubuh. Lalu perhiasannya adalah kalung pendek, saudara. Lalu karunia iman, tubuh, badan. Lalu perhiasannya itu adalah pakaian atau jubah. Lalu karunia kesembuhan, maka pada tubuh, bagian tubuh adalah tangan. Lalu perhiasannya adalah gelang. Lalu karunia mengadakan mujizat, maka pada anggota tubuh terkena kepada kaki, dan perhiasannya adalah sandal atau kasut atau gelang kaki, saudara ya. Jadi kalau saudara baca dalam Yeskel 16 ayat 10 sampai 14,
Perhiasan ini ada pada mempelai Tuhan yang gambarannya seperti Yerusalem. Ya, Yerusalem itu digambarkan mempelai Tuhan. Saudara ya, perhatikan baik-baik, saya ulangi saudara. Bahwa enggak taunya kita punya 9 anggota tubuh yang berkaitan dengan otak, saudara. Saya ulang, 9 anggota tubuh yang berkaitan dengan otak. Baik dia memberi input pada otak maupun dia mendapat output dari otak. Nah, saudara ya. Sedangkan di kita ini, saudara ya, juga ada 9, karunia itu ada 9. Ada buah roh 9 juga. Nah, kalau buah roh ini tidak berkaitan dengan otak. Tidak dikoordinir kalau buah roh. Buah roh itu harus keluar tanpa perintah. Keluar sendiri tanpa perintah. Sama seperti dalam diri kita ini ada anggota tubuh yang kelihatan dan ada anggota tubuh yang tak kelihatan. Contoh seperti jantung, paru-paru, ginjal, lever. Itu dia bekerja, dia seperti mesin. Dia bekerja tanpa perintah otak, saudara. Dia bekerja terus. Sama itu seperti buah-buah roh. Jadi buah-buah roh itu nggak perlu diperintah. Ayo hari ini bulan kasih. Oh, kasih itu jangan musim-musiman. Bulan ini, bulan depan, berapa bulan kemudian. Enggak. Kasih itu terus sepanjang hidup kita harus mengasihi. Sepanjang hidup kita harus penuh damai sejahtera. Sepanjang hidup kita harus penuh dengan sukacita. Itu buah roh. Nah, seperti organ dalam kita itu. Tapi kalau yang karunia ini mesti berhubungan dengan otak. Saudara ya. Nah, perhatikan baik-baik, mesti berhubungan dengan hikmat. Otak itu hikmat, saudara ya. Ya, seperti tubuh manusia ini. Pertama adalah otak, kedua mata, ketiga telinga, 4 hidung, kelima mulut, keenam leher. Ini anggota tubuh nih. Kalau misalnya saudara nggak punya leher, maka saudara geraknya begini ya, belok begini. Nggak bisa. Tapi karena kita punya leher, dipanggil oleh samping kita nengok gitu. Bukan tubuh kita yang bergerak, kita nengok dulu. Nah, gitu saudara ya. Ini anggota tubuh. Lalu kemudian ke 7 badan, 8 tangan, 9 kaki. Nah, saudara ya. Ini kelihatan semua dan berfungsi dengan baik, dan kemudian kita bisa menjelaskan fungsinya. Nah, saudara ya, oke, perhatikan. Nah, ini perhiasan mempelai, saudara ya. Jadi saudara bisa lihat ini gambaran mempelai itu dari Wahyu 21. Ya, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Makanya ada hiasan, berhias. Yerusalem diberikan perhiasan-perhiasan yang dipakaikan di anggota tubuh. Nah, saudara ya, nah itu di Yeskiel 16. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian perhatikan saudara, di mana kita ini sebagai bayi rohani, kita ini sebagai anak Allah dimulai dari bayi. Sama juga dalam karunia tuh, pertumbuhan manusia dari bayi ke dewasa. Nah, khususnya di mana saudara? Khususnya tuh di otak yang paling berpengaruh penting. Otak yang membedakannya. Jadi gini, kalau ada gereja tanpa karunia hikmat, maka karunianya ya amburadul, kadang-kadang begitu saudara ya. Karena nggak taunya karunia hikmat ini adalah karunia yang kaitannya dengan otak dan kemudian dia mengkoordinir. Sama seperti misalnya pada saat kita masih bayi atau masih balita begitu ya, otaknya udah ada. Tapi kita hanya sebatas semuanya itu kita rasa. Kita nggak bisa ngomong banyak, masih balita saudara ya. Kita nggak punya perbendaharaan kata yang begitu banyak. Kita hanya bisanya cuma main. Balita nggak bisa serius saudara. Semakin dia dewasa, semakin otaknya juga terus berkembang. Dan kemudian menjadi dewasa beda, saudara. Beda. Bukan cuma sekedar beda di wajah, tapi beda juga di perilaku. Beda juga cara merespon. Beda juga cara menyerap kata-kata orang. Beda juga pada saat dia bicara dan lain sebagainya. Itu karena otaknya, saudara. Kalau misalnya ada orang yang sama-sama usia 18 tahun,
Lalu kemudian yang satu idiot, yang satu normal begitu ya. Padahal usianya 18 tahun nih. Dewasa nih. Semua anggota tubuhnya dewasa. Tapi bisa berbedanya bagaimana? Otaknya yang beda. Idiot, IQ-nya pasti rendah, saudara. Dengan yang normal, IQ normal, itu kalau dibandingkan, ya misalnya suruh menyelesaikan soal, yang idiot ya nggak bisa selesai soal. Nggak bisa selesai bagus, sembarangan, saudara ya. Nah itulah sebabnya otak menjadi peran penting dalam karunia-karunia. Saudara, kita lihat sekarang hikmat yang terkena pada otak. Dan perhiasannya adalah mahkota. Jadi gini, kalau saudara nanti punya karunia hikmat, nah arahnya kemari nih. Pertajamnya ke sini nih. Nah gitu saudara ya. Lalu semakin mahirnya ya terus seperti inilah. Seperti kita berada, seperti kita punya otak gini. Saya punya otak ini, kenapa saya akhirnya bisa banyak menyelesaikan masalah? Karena saya banyak baca buku misalnya. Wah, makanya ada masalah ini, oh di buku ini ditulisnya begini nih. Ah, gitu saudara ya. Nah ini dia. Sehingga nanti karunia-karunia yang nanti disebutkan itu, karena berkaitan dengan anggota tubuh, kita bisa mempertajamnya seperti itu. Anggota tangan misalnya. Seperti apa? Saya mau terjadinya adanya kesembuhan kalau tangan ini saudara ya. Seperti apa? Nah itu dia ada di situ saudara. Jadi mudah sekali kita mengerti, mudah sekali kita kembangkan, mudah sekali kita dapatkan maksimalnya. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti otak manusia semakin dewasa semakin memaksimalkan fungsi anggota tubuh lainnya. Demikianlah karunia hikmat. Memang jujur, kalau ada satu gereja, kami ada karunia luar biasa, ada penglihatan di situlah, ada nubuatan. Tapi kalau pemimpin itu nanti arahnya kepada otak, saudara. Pemimpinnya tidak mengkondisi dengan baik, ya kacau. Nah, saudara ya, kita lihat bandingkan otak anak yang berusia 5 tahun dengan otak orang dewasa berusia 30 tahun. Anggota tubuh lainnya sempurna. Dan otak manusia idiot dengan otak manusia normal. Anggota tubuhnya sempurna. Beda. Cara bicaranya, cara pelayanannya. Nah itu beda, saudara ya. Yang membedakan apa? Otaknya. Jadi kita ini anggota tubuh Kristus. Jadi dalam satu gereja atau satu perkumpulan, satu komunitas, itu dipimpinnya oleh hikmat sebenarnya. Bagaimana komunitas ini menjadi semakin luar biasa? Dari hikmatnya, dari otaknya, ya gitu saudara ya. Karena setiap komunitas kita ini digambarkan oleh Tuhan, komunitas kecil atau besar digambarkan oleh Tuhan tubuh Kristus. Di mana tubuh itu dimulai dari yang namanya tubuh, tadi ada otak, ada tangan, ada mata dan lain sebagainya. Jadi saudara perhatikan kalau saudara punya karunia hikmat dan memaksimalkan otak ini atau karunia hikmat ini akan memaksimalkan karunia lain. Baik dia memimpin, mengatur strategi atau siasat, mengartikan mimpi atau penglihatan. Semakin banyak masalah yang diselesaikan, semakin berhikmat. Makanya bagi orang yang punya karunia hikmat, kadang-kadang akan semakin dia berhikmat kalau ada masalah. Salah satu contoh Salomo, saudara. Waktu dia dapat mimpi, Tuhan bilang, apa yang kau mau? Lalu Salomo minta, aku minta hati yang faham. Dikasih oleh Tuhan hati yang faham. Diberikan oleh Tuhan juga yang tidak diminta. Kekayaan, kemuliaan, kedamaian. Tetapi saudara, kalau hanya dapat saja, lalu nggak ada ujiannya, ya kadaluarsa nantinya malah. Diberikanlah ujiannya. 2 perempuan jalang, perempuan pelacur. Ya ujiannya ini bukan hal yang lain, tapi yang paling rendah, yang paling hina dari manusia, saudara ya. Yang orang tidak anggap, tapi Salomo harus menyelesaikan. Karena ini ujian untuk bagaimana hikmatnya bisa semakin tajam. Ada 2 pelacur, perempuan pelacur, lalu rebutan anak. 1 anak saja nih. Yang ibu yang asih bilang,
ini anak saya. Ibu yang palsu bilang, ini anak saya. Tapi Salomo nggak ngerti siapa yang benar nih. Ibu yang mana nih yang benar, nggak ngerti. Lalu dia gunakan pedang. Ini namanya pedang hikmat. Udah belah aja lah, ini anak. Sebab satu sama lain saling rebutan. Jadi adil nih dibagi dua. Nah disitulah muncul hati ibu yang asli. Oh jangan. Udahlah saya relakan buat dia. Tapi ibu yang palsu bilang, ya udah belah aja. Supaya dia dan saya dapat gitu loh. Kan kalau di belakang tuh mati tuh anak, saudara ya. Maka Salomo langsung tahu. Nah itu ada masalah. Semakin masalah banyak, semakin tajam nanti hikmatnya. Nah saudara ya, baik itu masalah orang, masalah dari kita juga, saudara ya. Dan kalau terus diberikan masalah, hikmat itu semakin tajam. Nah gitu sebenarnya, saudara ya. Dan kemudian karunia pengetahuan. Saudara, itu gambarannya atau terkena pada tubuh mata. Mata ini, saudara. Dan kemudian dalam perhiasan kalung Urim Tumim. Mata ini bisa melihat, mesti ada dua syarat. Syarat pertama adalah matanya baik. Dan di dalam bahasa Ibrani itu tumim. Tumim itu sempurna. Lalu urim itu putih, terang. Nah, saudara ya. Jadi matanya baik, bisa melihat kalau matanya baik dan ada terang. Ini ada terang nih. Kalau seandainya tempat ini dimatikan lampu dan malam hari, saudara ya, matanya baik, tapi nggak ada terang, nggak bisa lihat. Ada terang, tapi matanya kabur, nggak baik matanya, ada sakit matanya, ada masalah di matanya, nggak bisa lihat juga, nggak bisa lihat dengan baik. Jadi untuk melihat itu harus dua syarat ini, terang dan sempurna. Dalam bahasa Ibrani justru terang itu urim, sempurna itu tumim. Ya, saudara bisa lihat di gambarnya urim dan tumim. Dan karena ini mata adalah bukan mata jasmani, mata batin atau mata rohani, maka kalung itu ada bandulannya tadi urim tumim itu, saudara, pas di hati atau di sentral tubuh kita. Kan kita bilang kalau misalnya saya tuh disakiti hatiku, hati kan begini, atau engkau ada di hatiku. Nggak ada orang bilang engkau ada di hatiku gini. Apalagi engkau ada di hatiku, gini kan nggak mungkin, saudara ya. Hati itu sentral dari tubuh kita. Jadi urim tumim itu kalung yang panjang dan kemudian bandulannya di sentral kita ini loh, di hati. Yang panjang dia, saudara ya. Makanya itu adalah kalung urim tumim, itu untuk karunia pengetahuan atau orang bilang pelihat. Amsal 22 ayat 12, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Kalung ini panjang dan ada bandulan di tempat yang merupakan gambaran hati manusia. Bandulannya bernama urim, putih atau terang, tumim, merah. Saudara ya, perhatikan baik-baik. Kemudian pengetahuan atau kalung urim tumim kita bisa melihat karena dua syarat, mata sempurna, tumim dan terang urim. Penglihatan ada dua jenis, saudara. Nah ini karunia pengetahuan atau penglihatan ini, satu, vision. Penglihatan yang mengandung makna. Jadi dia melihat cuma sebuah gambaran saja, tetapi ada maknanya, saudara ya. Dapat penglihatan misalnya gambaran seperti Yeremia ini, saudara ya. Saya ajak saudara untuk melihat Yeremia pasal 1. Ini seperti Yeremia ini, dia cuma dapat penglihatan ini, saudara ya. Jadi di dalam Alkitab juga ada dapat penglihatan visioner seperti Yeremia. Yeremia 1 ayat 11 sampai 13. Perhatikan baik-baik. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Nah itu, Yeremia ngelihat sebatang pohon badam. Saudara ya. Lalu Yeremia nanti ngelihat apa lagi, periuk dan lain sebagainya.
Nah, itu penglihatannya visioner, dapat visi dia. Ada yang penglihatannya masuk dimensi, saudara. Di mana si pelihat bisa berinteraksi dengan yang dilihat. Dan semua panca inderanya terasa. Ini seperti Musa, saudara. Seperti Yeskiel juga. Dan seperti Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes itu, saudara, dia dibawa oleh Tuhan ke masa akan datang. Bahkan melebihi daripada masa kita sekarang 2025. Karena dia tuh bukan melihat seperti melihat slide atau melihat di TV, bukan. Dia itu hadir di situ. Dia masuk ke situ. Dari rohnya itu dibawa oleh Tuhan memasuki lorong waktu, saudara. Dan ditaruh oleh Tuhan di melampaui masa kita, karena Tuhan datang di situ. Cuman karena kalau kita baca kitab Wahyu tuh ya, cuman karena orang ini adalah orang zaman 2000 tahun lalu, makanya dia cuman mengetahui seperti misalnya aku lihat seperti kuda, lalu kemudian kereta kuda. Dia nggak ngerti tuh kalau itu misalnya tank gitu ya. Aku lihat ada kekuatan, ada keluar dari tanah, lalu kemudian ada kekuatan di kepala dan ekor. Itu jangan-jangan nuklir, saudara. Wah, dia terbang lalu dia jatuh ke bumi. Saudara ya. Jadi Yeremia cuman begitu, aku lihat bintang jatuh. Saudara, orang dulu, jadi yang di atas itu bintang, padahal itu mungkin meteorit. Atau kalau saudara lihat peperangan di Israel, itu rudal-rudal dari Iran dihantam sama rudalnya Israel yang melindungi. Sehingga pecah di udara dan seperti bintang jatuh. Seperti bintang gitu ya, atau seperti ya itu kalau Yohanes lihat seperti bintang jatuh. Padahal itu pecahan antara bom dengan bom, saudara, di udara. Nah ini, saudara ya, jadi itu yang dilihat oleh Yohanes, dia masuk dimensi. Lalu dipulangkan ke 2000 tahun yang lalu. Dia tulis dalam kitab Wahyu. Saudara ya, puji Tuhan. Nah, kemudian pengetahuan kalung Urim Tumim, pengetahuan tentang apa yang ada di hati atau di pikiran manusia. Ya, saudara ya. Karunia ini yang paling cepat menonjol. Jadi kalau punya karunia pengetahuan dari 9 karunia, dia yang paling cepat menonjol. Kenapa? Karena seperti bayi, yang paling cepat berfungsi baik adalah matanya dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. 40 hari menurut kedokteran bahwa bayi itu sudah bisa melihat. Jadi 40 hari itu kalau kita mengarahkan jari kita ke mata bayi, dia ngikutin jari kita, saudara. 40 hari loh. Kalau untuk tangan fungsinya baik, nggak 40 hari, saudara. 40 hari dia masih pegang apa saja dimasukin di mulut tuh, saudara ya. Kaki belum bisa jalan apalagi. Lalu apa? Mulut, anggota mulut belum bisa bicara, saudara. Masih o a o a o a o. 40 hari. Tapi yang paling cepat berfungsi baik adalah mata. Telinga dia dengar mungkin, tapi nggak tahu itu orang tua atau orang tuanya atau siapa. Nah, saudara ya. Jadi anggota lainnya itu sampai ada tahunan bahkan. Tapi kalau mata udah langsung 40 hari aja udah berfungsi. Nah, makanya paling cepat menonjol itu karunia pengetahuan. Kadang-kadang ada orang baru bertobat saja nih dari kaum Kedar begitu ya. Udah dapat penglihatan. Itu cepat dipakai, saudara. Karena dia bisa orang datang sama dia bilang kamu ini begini ya. Karena dapat penglihatan, saudara. Saya lihat kamu gini ya. Bener ya. Bener juga dia nih. Wah, jadi cepat berfungsi, saudara. Nah, hanya memang mesti hati-hati karena Paulus berkata, jangan orang baru yang gak dimuridkan, dia nanti jadi sombong. Nah, gitu tuh, saudara ya. Makanya perlu kita bentuk komunitas. Kita perlu untuk ada saling berinteraksi, saling berhubungan satu dengan yang lain, saling membagi, men-share, dan juga pemuridan, saudara. Perhatikan, kemudian nubuat, mulut, dalam anggota tubuh, dalam perhiasan cincin, anggota tubuhnya mulut, saudara. Amsal 25 ayat 12,
teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi teguran orang yang bijak itu seperti cincin, saudara ya. Perhatikan baik-baik, dalam perhiasan mempelai tidak ada tindik lidah. Jadi nubuat itu kan ada di sekitar mulut ya. Karena mulut, saudara ya. Jadi nggak ada tindik mulut, tindik lidah, nggak ada. Makanya perhiasannya cincin. Lalu saudara, nubuat ini seolah-olah karunia utama. Ini kata Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa? Seolah-olah karunia nubuat ini yang seperti terutama gitu. Karena gini saudara. Sebab karunia apapun, misalnya nih, ada orang dapat penglihatan. Dia kan menyampaikannya dengan mulutnya. Saya dapat penglihatan. Apa penglihatannya? Yeremia tadi aku melihat pohon sedahan pohon badam. Nah gitu ya. Yeremia bilang aku melihat kuda dari utara. Entah pendeknya apa yang disampaikan Yeremia ya. Ya Zakaria juga begitu. Nah itu dia kan disampaikannya kan lewat mulutnya. Makanya semua karunia penyampainya lewat mulut saudara. Bukan lewat gerakan begitu ya. Bukan, tapi lewat mulut. Itulah sebabnya seolah-olah nubuatan itu karunia yang paling utama. Karena yang digunakan adalah mulut, saudara. Menyampaikan pesan Tuhan dari suara hati ini, nubuatan ini. Tujuannya membangun, menasihati, dan menghibur. Oke. Bedakan roh, hidung dalam anggota tubuh. Perhiasannya anting hidung. Roh atau ruah atau udara. Demikian karunia membedakan roh ini, membedakan roh apa yang hadir. Membedakan roh apa yang hadir. Apakah Roh Kudus sejati atau roh yang lain? Saudara perhatikan nih, seperti roh ya. Roh itu artinya ruah atau udara, seperti udara. Udara itu cuma ada dua respon kita. Kalau misalnya udara itu mengirim bau kepada kita, bau yang tidak sedap, kita kan, bau gitu ya, saudara ya. Tapi kalau kita mendapatkan bau yang sedap seperti bau masakan yang enak gitu ya, entah minyak wangi juga mungkin yang cocok sama kita, kita malah merasa enak nih, senang nih. Nah saudara ya, jadi cuma dua respon. Udara itu cuma dua yang membawa, yang kemudian membaui saudara ya, adalah bau wangi atau bau busuk. Entah segala macam tuh, bau kotoran kah, bau apa gitu, pendeknya busuk aja, bau yang tidak menyenangkan, hidungnya akan ditutup. Makanya hidung inilah membedakan roh. Roh itu cuma dua di dunia, roh Tuhan atau roh iblis. Nah, cuma ada dua roh, saudara ya. Makanya untuk membedakan untuk membedakan roh, maka terkena pada hidung. Dalam dunia hanya ada dua roh, roh Tuhan. Pertama Tuhan sendiri, malaikat Tuhan yang tidak jatuh. Roh manusia sebenarnya loh. Roh yang berasal dari Tuhan. Apalagi manusia yang telah percaya kepada Yesus. Yang kedua roh iblis, cuma itu doang. Kalau roh iblis sendiri, malaikat yang jatuh, setan, roh jahat yang tadi sudah disebutkan dalam pelajaran sebelumnya. Ada genderuwo, kuntil anak dan lain sebagainya. Nah saudara ya. Menafsirkan, ini telinga saudara. Dan perhiasannya anting telinga. Begini saudara ya, menafsirkan ini adalah seperti menerjemahkan, seperti penterjemah. Seorang penterjemah, dia harus bagus telinganya. Dia harus bagus mendengarnya. Misalnya ada seorang penterjemah, dipanggillah khotbah di dalam satu gereja. Lalu ayo kamu jadi penterjemah ya. Tapi telinganya nggak baik saudara. Maka waktu pas disampaikan oleh pengkhotbah dengan bahasa asing, penterjemah ini harus menerjemahkan. Karena dia telinganya nggak baik, bolak-balik dia bilang apa? Wah gitu kan repot saudara ya. Jadi karena dia tidak boleh menyampaikan isi hatinya, dia cuma menerjemah doang. Nah itulah sebabnya mengapa menafsirkan atau menerjemahkan bahasa roh
terkena kepada telinga. Dia dengar bahasa roh, lalu diterjemahkan sama dia dengan bahasa yang dimengerti oleh jemaat, saudara ya. Oke, saudara, lalu kemudian berbahasa roh. Nah, ini terkena pada leher. Perhiasannya kalung leher, saudara. Ini adalah penjelasannya adalah berbahasa roh dengan perbendaharaan kata yang banyak nih kalau punya karunia bahasa roh. Dan nadanya seperti menyampaikan pesan Tuhan. Nah, ini karunia bahasa roh, saudara ya. Lalu iman atau badan. Itu terkena perhiasannya pada jubah, saudara ya. Memberi motivasi pada yang dilayani. Sehingga iman yang dilayani diperkuat olehnya. Ini fungsi daripada karunia iman. Lalu karunia kesembuhan, tangan, gelang, perhiasannya, saudara. Mengadakan mujizat kesembuhan yang berhubungan dengan sakit penyakit, baik secara roh maupun fisik. Nah, lalu kemudian kuasa atau kaki. Ini gelang kaki, saudara ya. Karunia mengadakan mujizat. Di mana melakukan mujizat yang tidak berkaitan dengan kesembuhan. Misalnya menghentikan hujan, menghardik angin, menghardik pencobaan, membuka jalan seseorang, bisnisnya tertutup, dalam nama Yesus Kristus terbuka jalan. Itulah 9 karunia yang kita sudah dapatkan, saudara. Dan dari pelajaran pertama, kedua, ketiga ini, maka kita sudah mendapat berkatnya. Jadi kalau saudara mau bertanya, bisa chat aja dulu, saudara ya. Nanti direspon. Kemudian saya jawab nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang saudara tanyakan. Demikian dulu, sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari saudara, baik dari yang online maupun yang onsite. Tuhan memberkati.